PSSI resmi memperkenalkan Jordi Cruyff sebagai Technical Advisor atau penasihat teknis ke publik. Putra legenda Johan Cruyff ini akan diberi misi membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi di kancah internasional. Tugas Jordi Cruyff tak hanya sebatas meningkatkan performa timnas Indonesia senior yang dilatih Patrick Kluivert. Jordi akan terlibat dalam pengembangan menyeluruh, mulai dari filosofi bermain hingga metodologi pelatihan di berbagai kelompok usia. Targetnya membawa timnas Indonesia bersaing di level internasional, termasuk lolos Piala Dunia 2026. Tugas utama Jordi meliputi pengembangan metodologi pelatihan, rekrutmen pemain, serta perbaikan filosofi sepak bola yang diterapkan oleh timnas Indonesia, termasuk memberikan panduan strategis dan teknis kepada pelatih dan tim untuk memastikan pengembangan pemain berjalan dengan baik. Penunjukan Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis ini juga menjadi bagian dari reformasi besar PSSI dan diharapkan bisa membawa dampak positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. To analyze, you need to understand the culture, the sport mentality, how to reach objectives, also to show a lot of interest in the local league, to see what are the strong points, what are the points that can be maybe improved to try to get the maximum out of the players, also for the future. And of course, we do all the decisions. It's a team, federation, of course, the national team coach, Kluivert, with myself. Probably we will look for a sport director or technical director who will be living here day to day. And all of us together in group, we will try to kind of design the right strategy to reach the points Indonesia wants to reach. PSSI resmi mengumumkan 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 27 nama itu, ada nama striker Oxford United oleh Romeni yang diambil sumpahnya menjadi WNI pada Februari silam. Juga ada nama Septian Bagaskara yang membela Dewa United di Liga 1. Septian bukanlah pemain langganan starter di Dewa United, namun dia selalu tampil maksimal saat dipercaya sebagai pemain pengganti. Menurut catatan Transfer Market, Septian Bagaskara tampil dalam 25 pertandingan Liga 1 2024-2025. 20 diantaranya sebagai pemain pengganti dan mengoleksi 7 gol. Sementara Ole Romeni adalah penyerang serba bisa yang bermain di Oxford United, Liga Kasta kedua di Inggris. Ole telah bermain dalam 7 pertandingan bersama Oxford United sejak bergabung pada bursa transfer Januari lalu. Ia telah mencetak 1 gol. Pengamat sepak bola Gita Suwondo menyebut masuknya Ole dan Septian bakal menambah tajam lini serang skuad Garuda. Namun menurutnya jam terbang Ole di Oxford United masih sangat kurang. Tapi kan kalau kita bicara dua pemain ini, Ole Romeni juga baru-baru aja dia sering bermain sebagai starting line up bersama Oxford United. Bahkan di klub terdahulunya Utrecht juga dia jarang dimainkan sebagai pemain utama. Jadi mungkin kendalanya adalah jam terbang juga, menit bermainnya dia. Skuad Garuda akan bertemu Australia di kandang mereka pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain pada 25 Maret di GBK. Laga ini merupakan bagian dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Liputan Kompas TV. Emil Audero Mulyadi, Joey Mathis Pelupesi, dan Dean Ruben James menyelesaikan proses naturalisasi dan sah menjadi warga negara Indonesia. Ketiga pesepak bola tersebut diambil sumpahnya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Roma, Italia, Senin waktu setempat. Joey saat ini membela Lommel SK di Belgia. Dia bermain untuk Go Ahead Eagles di Liga Belanda dan Emil memperkuat klub Italia Palermo FC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ketiganya diproyeksikan membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih ada satu tahap lagi, yaitu perpindahan Federasi FIFA sebelum mendaftarkan mereka ke skuad timnas Indonesia. Kita doakan Emil, Dean, dan Joey bisa membela timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Australia dan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tulis Ketua Umum PSSI Erick Thohir di akun Instagramnya.
Tiga pemain, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James resmi menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya diproyeksikan membela skuad Garuda menghadapi Australia dan Bahrain pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana peluang ketiganya masuk skuad inti timnas? Apa kelebihan masing-masing pemain? Kami akan bahas bersama pengamat sepak bola Haris Pardede. Bung Harpa, selamat petang. Selamat petang. Bung Harpa, kita singgung dulu tadi soal Jordi Cruyff, kan dia bilang misinya adalah dengan jaringan yang dia punya, dia akan bisa mengasah potensi dari timnas. Kalau Anda melihatnya seperti apa peluangnya? Ya, pertama yang setahu saya Jordi Cruyff ini anak dari mendiang Johan Cruyff, memang didapuk bukan sebagai direktur teknik ya, tapi sebagai technical advisor. Jadi kalau dari yang saya paham ya, fungsi dari Jordi Cruyff ini adalah sebagai katakanlah koordinator para pelatih ini gitu, dan termasuk juga nanti dia yang akan merekomendasikan nama direktur teknik kepada PSSI, dalam hal ini Pak Erick Thohir, dan nanti user dalam hal ini Pak Erick Thohir akan yang memilih siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi memang di satu sisi kita juga tahu lah bagaimana jaringan dari Jordi Cruyff ini tentunya sangat global, sangat mendunia. Kita tahu dia adalah mantan direktur tekniknya Barcelona, dan di sana dia juga cukup banyak memberikan kontribusi yang signifikan ya. Salah satunya atau salah duanya adalah dia membawa Lewandowski juga, dan yang paling fenomenal adalah Lamine Yamal juga salah satu rekomendasi dia. Jadi kita harap ya apa yang dipaparkan baru saja itu bisa kita lihat implementasinya di lapangan, karena ini tidak mudah ya, karena nanti yang ditunjuk atau direkomendasikan dia itu benar-benar harus paham sepak bola Indonesia, dan pernyataan di preskon itu sendiri sudah jelas ya, living day to day in Indonesia. Jadi harus direktur teknik ini apa ya istilahnya tuh menjelajahi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua untuk benar-benar bisa membangun sepak bola kita bukan hanya di level atas tapi juga grassroots. Benar-benar memetakan. Nah tapi oke, kita kemudian masuk ke tiga nama yang dinaturalisasi. Sebenarnya tiga nama ini seberapa signifikan akan bisa menyempurnakan kekuatan timnas yang sudah ada, Bung? Sangat signifikan, karena kita sekarang berada di persimpangan, boleh dikatakan 3-4 pertandingan ke depan ini akan menjadi final ya, kalau kita sepakat Jepang kita get rid of untuk sementara waktu ya, karena itu pertandingan yang saya pikir sangat sulit, apalagi kita akan main di Jepang ya. Jadi ada 3 pertandingan yang kita harus mati-matian bisa meraih setidaknya 6 poin. Itu mengapa saya pikir PSSI berpikir bagaimana untuk memaksimalkan potensi timnas dengan mendatangkan pemain 3 pemain tersebut, Emil Audero, Joey Pelupesi sebagai destroyer, dan kemudian juga Dean James yang berposisi sebagai left back. Memang kalau kita lihat di posisi, terutama di posisi kiper dan left back, seolah-olah kita sudah aman. Betul, memang ada Martin Paes, ada juga Calvin Verdong yang irreplaceable, tapi kan kita nggak pernah tahu. Kebetulan 2 pemain ini sudah mengantongi kartu kuning. Kalau mereka dapat kartu kuning di Sydney, maka mereka akan absen di Bahrain, dan pelapisnya menurut saya tidak ada yang sebanding with all due respect ya. Martin Paes di bawah deputinya nanti ya, kalau nggak ada Emil Audero kan agak jauh lah levelnya. Demikian juga di sisi kiri ya, Sen Patinama itu nggak terlalu inti di ASU. Jadi ini lebih kepada untuk mitigasi kalau ada terjadi cedera ataupun kartu kuning. Dan satu lagi Joey Pelupesi, di posisi tersebut kita sebenarnya juga sama nih, agak kering. Hanya ada Nathan Choaon, tapi Nathan memang sangat struggling di klubnya di Swansea, tidak mendapatkan midplay sama sekali dari bulan Agustus. Dan Patrick Kluivert perlu seorang destroyer, dan itu ada dalam diri seorang Joey Pelupesi. Artinya dengan menambah amunisi baru itu, target 4 poin di 2 laga pertama Australia dan juga Bahrain itu adalah target yang realistis? Ya, harusnya sih demikian ya, dengan skuad yang sebelumnya kita sudah lalui. Ya bagaimana kalau kita lihat, sebenarnya kita gampang lihat ya kan, di pertandingan pertama kita lawan Australia kan 0-0 di kandang kita. Lalu kemudian lawan Bahrain kita bisa nahan 2-2 away lawan Bahrain. Artinya kita sudah pernah berhadapan dengan mereka dan tidak kalah gitu. Jadi harusnya minimal dengan penambahan tim kepelatihan yang ada dengan Patrick Kluivert, Alex Pastor dan lain-lain, dan juga ada tambahan pemain baru. Ini harusnya ya kita lebih dari itu. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya saya 3 poin aja dari Bahrain udah senang. Tapi kalau bonus 1 poin dari Australia plus kemenangan dari Bahrain, wah itu 2 jempol kalau buat saya ya. Nah, gitu. Bung Harpa, di kiper kan ada Martin Paes, ada Hernando Ari. Peluang untuk Emil sendiri bisa masuk ke skuad inti seberapa besar sih? Emil Audero. Ya kalau Emil sih saya rasa kalau Martin Paes tidak cedera kelihatannya agak susah ya. Karena
Kalau kita lihat memang mungkin 11-12 lah kemampuan antara Emil Laudero dengan Martin Paes. Cuman kelebihannya Martin Paes itu lebih stabil di klubnya, ya MLS, walaupun MLS ya, tapi dia dari musim lalu dia selalu menjadi pilihan utama. Dan kemudian yang penting adalah dia sudah ngeblend. Ya kan selama round 3 ini kan gawang kita kan dikelola oleh Martin Paes terus. Artinya dia sudah main setiap matchday, FIFA matchday dengan mungkin dengan Jai paling lama, kemudian dengan Rizky Ridho, dengan Hilgers. Jadi dia udah tahu satu sama lain, udah kenal. Ini yang menjadi kelebihan dia. Artinya kalau saya yakin lah hampir semua masyarakat Indonesia pasti menilai Martin Paes yang akan menjadi pilihan utama. Tapi sekali lagi kan kita nggak pernah tahu nih Mbak Cindy juga pemirsa. Kalau tiba-tiba ada apa-apa, cedera atau kartu kuning lagi dia dapat, ini yang saya pikir coba dicegah dengan mendatangkan Emil Laudero. Artinya kalau untuk masuk ke dalam daftar starting 11-nya, ketiga nama yang baru dinaturalisasi ini kemungkinan tiga-tiganya bisakah? Atau ya Emil kemungkinan digantikan sama Martin Paes? Kalau Emil mungkin yang paling kecil kemungkinannya, karena saya pikir nggak ada alasan untuk menggeser Martin Paes kecuali dia cedera atau kartu akumulasi lah. Nah, kalau Dean James sebenarnya secara kualitas dia juga cukup bagus lah. Bahkan mungkin menurut saya agak lebih bagus daripada Verdong menurut saya ya. Tapi kan Verdong juga sama, nggak beda jauh juga dengan kemampuannya dengan Dean James, dan dia sudah familiar gitu. Bahkan dari kalau saya nggak salah dia mulai main itu di round 2 ya, lawan Vietnam atau lawan Filipina, saya lupa. Jadi dia punya kelebihan itu. Nah, tapi dia mungkin saja Dean James itu dimainkan berbarengan dengan Calvin Verdong menggantikan Ragnar Oratmangun yang nanti lawan Australia dia nggak bisa main. Nah, mungkin aja ditaruh di situ sebagai left winger atau penyerang kiri. Kenapa? Karena aslinya Dean James itu adalah left winger. Tapi memang sejak di klub sebelumnya saya lupa, dan kemudian juga sekarang di Go Ahead Eagles, dia lebih banyak diplot sebagai left back. Tapi dia sering sekali untuk naik menyerang. Jadi bukan tidak mungkin dia akan dimainkan bareng. Nah, khusus untuk João Pelopessi, kemungkinan dia main juga cukup besar nih Mbak Sidi. Kenapa? Karena walaupun mungkin dia klubnya hanya kasta kedua di Liga Belgia, kemudian dia juga ya skillnya bukan saya bilang nggak bagus ya, cuman kalau dibandingkan Verdong, dibandingkan Jai mungkin lebih tinggi Jai grade-nya. Tapi di posisi itu kita nggak punya DM yang benar-benar reguler di klubnya dan mumpuni. Itu yang saya katakan tadi, ada Nathan. Tapi Nathan nggak pernah main di klubnya sehingga agak susah juga nih. Sementara Patrick Kluivert kan sudah mengatakan di Hotel Mulia 12 Januari lalu, dia sangat mementingkan minute play. Dan itu dimiliki oleh João Pelopessi yang dia sangat rutin di Lommel. Jadi peluang yang paling besar main intinya adalah João Pelopessi yang pertama, yang kedua Dean James, dan Emil yang terakhir gitu. Nah, kalau melihat nama yang sudah dirilis kemarin oleh PSSI ditambah 3 naturalisasi lagi, apakah sangat memungkinkan mereka akan bisa mewujudkan gaya bermain tipikalnya Patrick Kluivert kan agresif? Apakah ini bisa diterapkan nantinya? Kalau mewujudkan gaya bermain yang diinginkan oleh tim kepelatihan seperti apapun itu, saya pikir sangat mungkin. Kenapa? Karena mereka besar di Belanda, ya, pemahaman filosofinya pasti sama. Tapi apakah Patrick Kluivert akan meminta mereka untuk keluar menyerang all out attack atau total football? Saya agak melihat itu kecil kemungkinannya. Karena sekali lagi kita menghadapi tim yang, jangan lupa ini, apapun itu kita harus waspada, langganan Piala Dunia, kemudian juga peringkat 4 terkuat di Asia. Mereka juga mereka juga akan main sebagai tuan rumah gitu. Jadi kita harus waspada ini juga. Jadi saya pikir Alex Pastoor yang kita tahu adalah mastermind di tim kepelatihan ini tidak akan sembrono juga. Bahkan saya masih ingat ya, kalau saya nggak salah ya, dia pernah mengatakan I don't mind using 901, artinya ini formasi bertahan as long as we get the point. Artinya intinya dia bilang saya nggak keberatan mau main apa aja selama kita bisa mendapatkan sesuatu dari Australia. Jadi yang penting kan ini kan, lolos nggak lolos kita ke Piala Dunia kan bukan dihitung dari main cantik dan ball position, tapi dari berapa poin tertinggi yang bisa kita miliki. Nah, biar bisa mencapai poin itu, apakah chemistry-nya akan bisa terbentuk dengan cepat pemain yang baru ini? Itu yang menjadi tantangan menurut saya, karena sejak mulai dari pertengahan tahun lalu kita kan hampir setiap international matchday kita selalu kedatangan pemain naturalisasi. Ada dua. Kemudian sebelumnya itu 1 Kevin Dix, bahkan terakhir ini jangan lupa masih ada Oleh Robney juga. Jadi ada 4 pemain baru yang belum pernah sekalipun main bersama tim nasional kita, dan mungkin nanti akan sampai di Sydney H-3, H-4, yang baru di situ mereka akan saling mengenal satu sama lain. Betul, sebelumnya memang mereka sudah pasti berkomunikasi dengan pelatih dan lain-lain, tapi namanya permainan tim, komunikasi itu pasti perlu juga chemistry, perlu juga bonding. Ini mungkin yang akan menjadi tantangan dari 4 pemain, bahkan Kevin Dix juga. Karena Kevin Dix itu pas November itu waktu lawan Jepang, dia hanya main 30 menitan. Kemudian cedera, ditarik keluar, udah nggak main lagi. Jadi ya kita akan lihat, mudah-mudahan dalam waktu singkat
Patrick Kluivert dan kawan-kawan bisa memaksimalkan waktu yang sempit itu untuk bisa menciptakan chemistry di antara para pemain. Artinya kira-kira harus apa nih Patrick Kluivert untuk bisa menggabungkan timnya, tidak hanya dari chemistry tapi juga bisa memastikan secara fisik maupun juga mental dari timnas ini juga mumpuni untuk melawan Australia dan juga Bahrain? Ya, yang pasti Patrick Kluivert dan kawan-kawan dan timnya itu harus benar-benar memahami semua jeroan dari pemain yang akan dipasang, terutama yang baru bergabung. Ya, saya pikir kalau Kejai, Martin Paes, bahkan juga Hilgers, kemudian Sandy Walsh kalau memang nanti dia cedera dia akan dipasangkan Sandy Walsh, kemudian kiri Verdong, Om Hai, Ivar Jenner, mungkin Marcelino. Jadi 7 sampai 8 pemain ini mungkin udah nggak ada masalah nih. Udah tutup mata. Nah, sekitar 3 atau 4 ini yang mungkin benar-benar harus diracik dengan baik. Jadi kayak Joao Pelupesi misalnya, oke, kita butuh nih pemain seperti dia, tapi apakah dia fit? Apakah dia kelihatannya sudah langsung tune in? Nanti ketika mungkin ada 2 hari latihan, disitulah nanti golden time yang harus benar-benar dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert, terutama juga Alex Pastoor. Mata mereka sebagai pelatih berpengalaman bisa nggak ngelihat pemain dalam waktu singkat? Ya walaupun mereka sudah komunikasi, saya yakin banget ini. Tapi apakah dia bisa dalam waktu singkat melihat, oh pemain ini siap untuk bertempur dalam waktu 3 hari sejak ketemu atau enggak? Nah itu yang akan menjadi ujian pelatih baru yang didatangkan oleh PSSI. Gitu. Oke, Bung Harpa, artinya merangkum lagi prediksi Anda ketika Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain, poin yang bisa diraup berapa? Saya nggak muluk-muluk Mbak Sidi, 1 poin. Dari Australia, kalau Bahrain bisa 3? Bahrain wajib 3, nah itu. Gitu. Oke, baik. Bung Harpa, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang, sehat selalu. Iya, sama-sama.